Nah, yang kedua adalah metode lender cervix. Metode ini salah satu metode yang menurut saya sangat gampang dan sangat-sangat membantu ya, terutama untuk bunda-bunda yang pengalaman pertama ya. Kapan dikatakan waktu subur? Nah, jadi bunda bisa melihat konsistensi dari lender cervix. Pada saat lender cervixnya bunda itu berwarna encer, kemudian jernih, licin, dan sangat lengket. Kalau misalnya bunda-bunda coba pakai tangan, itu tidak akan putus sama sekali. Dia bisa kita ibaratkan seperti putih telur mentah ya. Dan itu berarti bunda lagi masa subur-suburnya. Oke, nah apa fungsi lender cervix di sini? Tujuannya adalah untuk membantu memperlancar dan melindungi sperma menuju rahim sampai bertemu sel telur. Oke, nah yang ketiga menggunakan metode OvuTest. OvuTest gampang, bunda tinggal beli di apotik di sekitaran bunda, harganya juga lumayan terjangkau, tidak terlalu mahal. Di OvuTest itu bunda bisa melihat waktu bunda subur. Bentukannya sama, sampelnya umumnya menggunakan kencing juga, dan itu digunakan bisa dicek pada saat masa subur. Misalnya tadi kan metode kalender kita dapat 5 hari. Nah, bunda bisa mencoba pada OvuTest di 5 hari tersebut berturut-turut untuk memastikan waktu suburnya bunda. Oke, nah yang keempat itu adalah indikator masa subur. Bisa bunda lihat dengan mengidentifikasi gejala dan tanda. Ya, bagaimana gejala tandanya? Yaitu yang pertama adalah mungkin bunda akan merasakan seperti payudara agak nyeri dan sangat tegang. Kemudian yang kedua, kadang-kadang akan merasakan sedikit kram bawah di perut bagian bawah ya. Kemudian yang ketiga, lendir mulut rahim, lendir serviks bunda tiba-tiba meningkat dan encer seperti yang saya jelaskan sebelumnya mengenai metode lendir serviks ya. Kemudian yang keempat, mungkin bunda akan jadi lebih bergairah ya, terutama lagi pengen-pengennya berhubungan, libidoan bunda akan sangat meningkat pada saat itu. Nah, yang kelima ada yang namanya peningkatan suhu basal tubuh ya. Untuk peningkatan suhu basal tubuh ini kan normalnya itu suhunya 35,5 sampai 36,6. Nah, apabila ada sedikit peningkatan suhu tubuh, kemungkinan pada saat itu bunda sedang masa subur. Nah, namun ini agak sedikit agak sedikit ribet ya. Kenapa? Karena bunda kalau ingin menggunakan metode ini, pengen melihat suhu basal, bunda itu syaratnya harus melihat dalam sebulan dan harus dilakukan pemeriksaan suhu secara rutin setiap bangun tidur sebelum memulai aktivitas. Itu dilakukan terus ya. Jadi bunda udah punya diagramnya, sudah punya catatannya. Nah, pada saat dalam sebulan itu terjadi peningkatan dan kita combine dengan metode kalender, kemudian metode lendir cervix, kemudian dengan OvuTest, ya berarti pada saat itu kemungkinan bunda lagi subur ya. Oke, nah kapan bunda-bunda harus memeriksa ke dokter? Bila bunda dikatakan infertilitas. Nah, infertilitas atau sulit punya anak ya, syaratnya harus terpenuhi ada 3 hal di sini. Pertama, bunda harus seatap sama suami ya, harus seatap. Jadi kalau misalnya bunda memang suaminya sering keluar kota, itu tidak dianggap infertilitas ya kalau nggak punya anak juga. Yang penting harus seatap dengan suami. Kedua, bunda berhubungan sama suami tanpa kontrasepsi. Nah, yang ketiga, berhubungan dengan suami teratur. Definisi teratur ini bukannya tiap hari ya, tapi minimal dalam seminggu 2-3 kali itu ada. Nah, apabila 3 syarat ini terpenuhi dan bunda belum juga hamil, berarti bunda bisa dikatakan infertilitas. Nah, kembali lagi, kapan bunda harus ke dokter untuk berkonsultasi? Pertama, apabila usia bunda pada saat usia reproduktif ya, maksudnya
sudah haid ya, ya usia di atas 20-an sampai kurang dari 35 tahun. Kemudian dalam 1 tahun pernikahan bunda belum juga dikaruniai anak atau momongan. Atau yang kedua, usia bunda di atas 35 tahun dan bunda dalam 6 bulan pernikahan belum juga diberikan momongan. Nah, apabila 2 syarat tadi terpenuhi, berarti bunda saya sarankan untuk berkonsultasi segera ke dokter kandungan bunda-bunda untuk melakukan promil bersama dokter kandungan. Dan tentu saja saya sarankan juga bunda datang harus dan sebaiknya bersama dengan suami biar sama-sama lebih mengerti untuk tujuan bersama sebagai pejuang garis 2 ya. Nah, saran saya yang terakhir itu adalah yang tidak kalah pentingnya dari penjelasan saya sebelumnya, itu adalah bunda dan suami harus dan wajib istirahat cukup dan diet yang sehat. Itu penting. Jangan fokus ke masa subur tapi ternyata bunda kondisi tidak fit. Jadi kalau misalnya pengen promil, kondisi harus dalam keadaan prima dan dalam keadaan fit, yaitu istirahat cukup dan makan juga harus sehat dan teratur. Oke. Nah, yang kedua, jangan pernah lupa yang juga tidak kalah pentingnya itu adalah halul minallah ya. Jangan lupa berdoa sama Allah, kemudian perbanyak zikir, sholawat, kemudian sedekah biar keinginan bunda-bunda di rumah dimudahkan untuk segera diberikan momongan sama Allah. Amin. Dan saya doakan bunda-bunda yang mendengarkan vlog saya semoga dimudahkan untuk mendapatkan momongan di tahun ini ya. Oke, saya rasa cukup di sini dulu vlog saya hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila bunda-bunda ada masukan untuk topik vlog saya selanjutnya, bunda bisa komen di kolom komentar sebagai masukan buat saya untuk topik saya selanjutnya. Oke, semoga bermanfaat. Saya Cut Razianti. Jangan lupa untuk sehat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.